Shalom Elohim Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita beribadah hari ini kembali dan persiapkan dirimu dengan doa sungguh-sungguh untuk mendapat baptisan Roh Kudus, ya. Kenapa demikian? Karena itu adalah kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah janji Bapa kita yang di surga. Bukan mau-maunya kita, ya, bukan mau-maunya kita. Perhatikan itu, bukan mau-maunya kita. Jadi jangan ikut-ikutan dengan gereja-gereja yang menolak baptisan Roh Kudus. Jangan ikut-ikutan. Karena Alkitab berkata, janganlah kita sampai mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah, sehingga akhirnya kita mandek, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak berbuah, tidak menjadi berkat. Nah, Tuhan menghendaki kita semua untuk bukan hanya berakar bertumbuh, tapi harus berbuah. Ya, Bapak Ibu semua, saudara sekalian yang telah mendengarkan firman ini, sekali lagi saya katakan, jangan ikut-ikutan dengan pengajaran-pengajaran yang menolak baptisan Roh Kudus, yang tidak percaya dalam Roh Kudus, yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukannya. Dan saya meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua harus mau dibaptis oleh Roh Kudus, ya, karena itu janji Bapa kita di surga. Sekali lagi saya katakan, kita buka di Kisah Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang keempat dan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Perhatikan itu, Tuhan yang baik itu jangan kau kecewakan, jangan engkau tolak, jangan engkau mendurhaka, karena ini janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ku di situ huruf besar, berarti itu Yesus sendiri yang berkata-kata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan itu, ketika engkau percaya firman Tuhan, tidak cukup hanya percaya, tapi harus teraplikasikan. Yaitu apa? Kita berseru kepada Bapa di surga, minta kepada Tuhan untuk kita dibaptis Roh Kudus. Karena itu janji Bapa. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi itu harus kita pegang sampai mati. Kalau kita dibaptis dengan air, puji Tuhan, kita diselam dan kita mengalami pertobatan. Nah, sekarang bagaimana kita supaya mengalami dampak kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi, seperti yang kita nyanyikan tadi. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kalau kita ingin menyatakan nyanyian itu sebagai hasil iman percaya kita, dan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus mengerti bahwa tanpa Roh Kudus engkau tidak sanggup menghadapi dunia ini. Nggak sanggup. Semua kita ini melayani Tuhan ada barriernya. Siapa itu? Kuasa gelap. Siapa itu? Iblis. Mereka akan menghambat kita untuk tidak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Nggak akan mampu. Karena iblis sudah membuat barrier, sudah membuat hambatan-hambatan. Maka kuasa itu harus dipatahkan dengan apa? Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Ketika Bapa di surga berkata, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita itu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segambar dan serupa dengan kita. Artinya, waktu Yesus di muka bumi menampakkan gambar dan rupa yang sejati sebagai manusia yang tak bercela, tak bernoda, tak berdosa, penuh
penuh kuasa Roh Kudus. Maka saudara dan saya, kita semua harus berjalan dengan seperti itu. Tidak boleh kita biasa-biasa saja. Tidak boleh. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Beratlah kita ini kalau kita ini luar biasa terus. Loh, siapa bilang? Sebab roh Allah yang ditempatkannya di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan? Amin. Kita mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Tetapi roh kita yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yaitu roh apa? Iblis. Jadi saudara dan saya harus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Maka oleh karena itu kita harus berseru meminta kepada Bapa di surga, Bapa seperti janjimu, berikan aku baptisan Roh Kudus. Supaya aku berdampak, supaya aku berbuah. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? Engkau berbuah banyak, itu baru muridku. Betul tidak? Bagaimana kita bisa berbuah banyak kalau kita tidak punya Roh Kudus? Masa buah kita kecil-kecil, dikit-dikit? Itu mah bukan anak perjanjian. Itu mah bukan Bapak kita yang dahsyat. Bukan Bapak kita yang hebatnya luar biasa. Masa kita buahnya kecil-kecil, cemen-cemen lalu asem? Alkitab berkata, engkau disebut muridku kalau engkau berbuah banyak. Berbuah banyak artinya bagaimana? Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, saya jamin janji Bapa itu terlaksana. Ayo kita buka dulu di kitab Yohanes ya. Kita buka dulu kitab Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya, supaya saudara tuh kesetrum ya. Tahu kesetrum? Kesetrum tahu? Bukan anaknya Om Strong ya. Itu Veronica. Ya. Supaya saudara kesetrum, kesengat gitu, ngerti nggak? Yohanes 15 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang disebut murid siapa? Yang berbuah banyak. Yang berbuah banyak. Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini nggak berbuah, bahkan jangankan berbuah banyak, berbuah aja enggak, mohon maaf, Anda bukan murid Yesus. Nggak masuk dalam kategori anak Tuhan yang terurapi, nggak masuk. Jadi coba cek dirimu sekarang ini. Berbuahkah atau berbuah banyak? Berbuah banyak kita disebut murid Pak Pendeta, tapi kan itu konteksnya disebut menempel pada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, berbuah banyak. Iya sama. Kalau engkau tinggal dalam Tuhan, berarti seluruh kebenaran firman Tuhan engkau ikuti, dan Tuhan bilang apa? Engkau harus dibaptis Roh Kudus. Itu kebenaran atau bukan? Itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Jadi kalau kita tinggal di dalam Roh Kudus, kita pasti berbuah banyak. Ini perhatikan ya baik-baik. Karena sekarang itu sudah dialihkan bahwa cukup dengan diperkaya, ya berkatnya berkat materi melulu yang dipikirkan, yang dibahas, yang diperkatakan, yang dikejar, yang dicari.
Tidak Bapak Ibu, bukan hanya berkat materi. Seluruh berkat itu harus terjadi dan tersedia. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat materi. Jadi materi ini yang terakhir. Yang pertama itu rohani. Apa itu? Keselamatan. Bapak Ibu bertobat lahir baru enggak? Kalau saudara-saudara sekalian, kita tidak bertobat lahir baru, jangan kau bilang kau dapat berkat. Karena engkau harus pertama-tama mendapatkan dulu keselamatan kekal di dalam pertobatanmu, lahir barumu. Kita tidak Kristen-Kristen yang dilahirkan dari keturunan. No, kita Kristen yang dilahirkan dari keturunan, tetapi mengalami pertobatan dan lahir baru. Pertanyaan saya gini, kalau Bapak Ibu semua, saudara sekalian, tidak dilahirkan dari ayah ibu yang Kristen, mungkin nggak kalian Kristen? Mungkin nggak? Kalau kalian tidak dilahirkan dari keluarga yang Kristen, mungkin nggak kalian Kristen? Belum tentu, betul tidak? Bisa jadi tidak. Nah, tetapi sekarang, karena engkau dilahirkan dari keluarga Kristen, engkau sering menganggap rendah arti sebuah pertobatan atau keselamatan. Ini nggak boleh. Keselamatan dan pertobatan itu harus engkau alami sebagai bukti bahwa engkau mengalami lahir baru. Paling sulit mengajari anak-anak Kristen yang lahir dari keturunan dia Kristen. Karena menganggap dia sudah pasti dikenan Tuhan. No, tidak bisa. Engkau dikenan Tuhan kalau engkau disebut muridnya. Engkau disebut muridnya kalau engkau berbuah banyak. Bagaimana caramu berbuah banyak? Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Engkau harus dibaptis Roh Kudus. Bagaimana engkau dibaptis Roh Kudus? Engkau harus minta kepada Bapa. Janjinya sudah dia bilang. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Maka engkau harus dibaptis dengan Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk berbuah banyak. Begitu. Nah, mari kita lihat di Roma 12 ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana caranya roh kita menyala-nyala? Bagaimana caranya roh kita menyala-nyala? Kalau bukan dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa kita menyala-nyala. Nggak bisa, Bapak Ibu. Engkau tidak bisa berapi-api melayani Tuhan. Engkau tidak bisa berapi-api menyembah, berapi-api berdoa, berapi-api bersaksi menginjil. Nggak bisa kalau engkau tidak dibaptis Roh Kudus. Roh Allah yang membaptismu, dialah yang memampukan engkau bernyala-nyala. Bukan semangatmu, karena semangat kita bisa patah, semangat kita bisa putus, semangat kita bisa kendor, semangat kita bisa luntur. Kalau kita melihat orang yang kedagingan, atau kita melihat pemimpin yang kedagingan, kita melihat hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, kita bisa kendor, bisa patah. Tetapi kalau kita bersandar atau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah berhenti untuk berapi-api. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Bagaimana bisa berapi-api kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus? Percaya saya deh, orang yang berapi-api tanpa dipenuhi Roh Kudus itu cuma sebentar. Ada persoalan, dia pasti akan
sakit hati, ada masalah, dia pasti akan terluka. Ada sandungan-sandungan, dia langsung kendor. Pasti. Kalau dia sudah disakiti, dilukai, pasti dia kendor. Karena tidak dibaptis Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang membuat dia bernyala-nyala, tapi semangatnya. Semangatnya memang ada. Apalagi anak muda, pasti berapi-api. Tapi itu semangat anak muda, bukan dari Roh Allah. Yang mengerti katakan amin. Ini penting. Ya, ini penting. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda sampai hari ini nih ya, kita tidak pandang umur, karena umur tidak penting, itu hanya angka. Sampai hari ini, kalau kita tidak berbuah banyak, mohon maaf, Anda bukan murid Yesus. Amin. Tidak berani ngomong amin. Karena kalau bilang amin, waduh, saya belum berbuah banyak nih Pak Pendeta. Saya belum berbuah banyak nih, Pastor, Pak Gembala. Tetapi Alkitab bilang apa? Engkau berbuah banyak, maka engkau adalah murid-muridku. Sampai di sini Anda merasa Anda merenung bahwa Anda berbuah banyak atau tidak? Menyadarinya? Halo? Menyadari? Cari cuan boleh. Ngomongin berkat materi boleh. Tetapi kita harus punya berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani juga. Berkat jiwani apa pendeta? Kamu dan saya mengalami damai sejahtera. Alkitab berkata apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia berikan. Jadi alami itu dalam Yesus. Gitu loh. Jangan kau lihat orang lain, lihat dirimu sendiri. Jangan kau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Lihat dirimu. Alami damai sejahtera enggak? Susah senang, suka duka, miskin, kaya, alami enggak? Itu yang disebut berkat jiwani. Kalau berkat jasmani apa pendeta? Berkat jasmani, engkau sehat. Bahkan kau kalau sakit kau sembuh. Itu luar biasa. Engkau harus mengalami itu. Janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Ambil, pegang, katakan itu. Aku pegang janjimu Tuhan. Engkau mati untuk aku. Supaya aku yang miskin menjadi kaya. Supaya aku yang sakit menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurmu engkau telah menyembuhkan aku. Alkitab berkata telah. Bukan akan. No. Telah. Jadi di sini kita harus betul-betul menjadi murid sejati. Bagaimana caranya? Dipenuhi Roh Kudus. Jadi dengan firman yang kita renungkan setiap hari melalui Alkitab, kita juga dipenuhi Roh Kudus. Kalau firman tanpa Roh Kudus, kita menjadi keras. Tetapi kalau firman dengan Roh Kudus, kita menjadi lembut dan penuh kasih. Kalau hanya berdasarkan firman doang, saudara dan saya menjadi keras. Tetapi dengan Roh Kudus kita menjadi lembut, kita menjadi hidup, kita menjadi berapi-api. Nah, mari kita lihat peristiwa-peristiwa di Alkitab. Kita buka di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul ini mencatat cara hidup jemaat mula-mula. Hanya 2 kali dicatat, hanya 2 kali.
catatan pertama tentang cara hidup jemaat mula-mula, catatan yang pertama itu bicara tentang lifestyle, gaya hidup. Ya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, bagaimana lifestyle mereka? Bagaimana gaya hidup mereka? Lalu, di catatan yang kedua tentang cara hidup jemaat mula-mula, itu dijelaskan tentang murah hati dan kuasa adikodrati. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu terkenal cukup matre gitu. Matre itu maksudnya gini ya. Mereka terlalu perhitungan dengan hal-hal yang bersifat untung rugi. Nah, begitu. Kalau itu tidak untung, mereka tidak mau terlibat dalam bisnis, dalam transaksi, dalam perdagangan. Itu karakter daripada Yahudi. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, karakter itu lenyap, hilang, dan menjadi murah hati. Mereka begitu tabur tuai, legalistik. Jadi segala sesuatu dihitung berdasarkan untung dan rugi. Itulah sebabnya di dalam karakteristik orang Yahudi selalu ada pikiran-pikiran yang bersifat transaksional. Nah, di sini ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, murid-murid yang Yahudi ini hidupnya berbeda. Mencerminkan Kristus banget gitu loh. Tidak ada untung rugi. Tidak ada karakteristik matre gitu, nggak ada. Ini luar biasa. Mari kita lihat. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Wow, keren. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu, ini lifestyle mereka. Tiap hari berdoa, berkumpul, tiap hari belajar Alkitab. Lalu dari pengajaran-pengajaran Alkitab itu dikatakan, ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Perhatikan kata mukjizat dan tanda. Tidak pernah ada mukjizat dan tanda tanpa kuasa Roh Kudus. Tidak ada mukjizat dan tanda tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi setiap tanda dan mukjizat itu adalah penampakan karya Roh Kudus melalui para murid. Saudara lihat ini, gaya hidupnya seperti itu, lifestyle mereka seperti itu. Sekarang kita bergeser kan, lifestyle kita. Kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan, kita tidak lagi berdoa, dan kita tidak lagi melakukan tanda-tanda heran dan mukjizat. Kenapa? Karena kita sudah dialihkan oleh ego kita, yang dikontrol oleh kedagingan kita, dan dipengaruhi oleh iblis untuk tidak menjadi anak Tuhan
yang luar biasa untuk tidak menjadi anak Tuhan yang berbuah banyak. Maka yang kita kejar bukan lagi hal-hal yang bersifat kemuliaan bagi nama Allah, tapi itu bersifat kedagingan yang berkaitan dengan ego kita. Dan akibatnya apa? Kita selalu membenarkan diri dan mengatakan, kan perlu hidup Pak Pendeta, kan perlu makan, kan perlu cuan, kan perlu ini, itu, dan seterusnya. Saya katakan kepada saudara, tidak ada yang melarang saudara cari makan. Tidak ada yang melarang saudara cari cuan. Tidak ada yang saudara dilarang mencari karir. Tidak ada. Yang dilarang adalah ketika saudara hidup tanpa lifestyle ilahi. Amin. Tanpa lifestyle gaya hidup Allah. Gaya hidup surga. Itu yang Tuhan kecam. Itu yang Tuhan tolak. Maka diajarkan oleh kita nih sekarang. Kembali lagi. Kita bisa dipenuhi Roh Kudus dan kita harus mengalami pertobatan, lalu gaya hidup kita tuh harus seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu perhatikan gaya hidupnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Roh Kudus itu membawa mereka, mendrive mereka, menstimulir, merangsang mereka, memiliki lifestyle ilahi. Ayo, siapa di sini yang lifestyle-nya sudah aneh? Sudah kedagingan, sudah ego, yang ditonjolkan ego. Daripada merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bla 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 seperti yang Tuhan mau, kita lebih banyak, ayo cari cuan, cari tongkrongan, cari apa, atau cuma nonton-nonton doang di TV, di YouTube. Kita buang-buang waktu hal-hal yang nggak menggambarkan lifestyle ilahi, gitu. Bagaimana orang akan takut dengan kita kalau kita tidak punya kuasa Roh Kudus? Tetapi para murid memiliki kuasa itu sehingga orang-orang di sekitar mereka pada takut. Karena apa? Itu kuasa itu membuat mereka sangat powerful. Bayangkan itu. Nggak berani nyentuh-nyentuh. Apalagi ngolok-ngolok. Sekarang orang Kristen karena nggak punya lifestyle ilahi. Lifestyle itu bukan hanya baca Alkitab, berdoa lo, enggak, tapi karaktermu juga mengasihi dan mengampuni. Maka orang itu jadi takut karena wah, ini beda ini. Ini beda ini. Takut, segan. Gitu loh. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini jadinya kayak sosialisme ya, jadi semua milik bersama. Inilah yang harusnya menjadi lifestyle kita, gitu loh. Lifestyle yang membawa kita kepada gaya hidup surgawi. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tuh, lihat, bagi-bagi. Saya kasih gambaran sama saudara. Dulu saya di persekutuan saya, setiap orang, ya teman-teman saya itu, mereka kan sudah pada bekerja, tapi ada juga yang belum, ada yang baru lulus dan baru mencari pekerjaan. Itu hebat, ya. Mereka selalu bilang, lu masukin aja CV lu masukin. Ntar gua ini deh, gua bantu. Itu keren banget. Jadi sama-sesama anak persekutuan, itu saling
Mendorong, saling mendukung, saling memberikan info. Di sini ada pekerjaan, ini ada ini. Itu luar biasa. Ada yang masuk ke Citibank, ya kan? Ada yang bisnis ini, bisnis itu, macam-macam, luar biasa. Itu membuat saya terkesan. Kenapa? Ini gak cuma ngomong doang, tapi lifestyle-nya tuh karena kita suka kumpul, bersekutu bersama, pulang kantor, kita berdoa. Pulang kantor, kita berdoa. Malam-malam jam 7, kita sudah kumpul. Bahkan setengah 7 kita sudah kumpul. Di rumah teman kita kumpul. Setiap hari. Gak ada bosannya. Pulang bisa malam-malam. Ya, Jakarta dulu gak kayak sekarang. Sekarang Jakarta, aduh, minta ampun kalau punya roket yang bisa didudukin enak sih, cepet. Dulu kita naik bajai aja udah seneng, sampai cek naik bajai atau naik taksi, itu enak sekali. Hampir tiap malam kita seperti itu. Lifestyle kita betul-betul lifestyle ilahi, sehingga kita tidak peduli orang ngomong apa sama kita. Kerjanya berdoa, kerjanya bahas Alkitab, kerjanya sharing firman Tuhan, kerjanya kesaksian. Orang kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita peduli dengan iman kita peduli dengan pengharapan kita peduli dengan kasih kita. Selagi muda kita kumpulin uang, ya urunan, kita penginjilan, kita ke Gombong, kita ke Lampung, kita ke Surabaya, kita ke Cirebon. Selagi muda, masih belum nikah itu anak-anak kita masih belum nikah. Urunan, nanti charter, mobil, berangkat atau naik kereta. Ini istri saya ikut ngalamin ini, kami ke Gombong. Dan dia dipakai luar biasa. Tanya aja sama istri saya. Bagaimana dia kepenuhan Roh Kudus di Gombong. Lalu dia menegur seorang hamba Tuhan. Wah, itu keren sekali. Dan puji Tuhan kita selesaikan, kita tanya hamba Tuhan ini. Dan dia ngaku. Saudara, itu lifestyle keren banget. Saya ingatkan ini supaya saudara tuh terangsang, termotivasi. Jangan cuma duduk, diem, lalu nggak ngapa-ngapain. Cuma ke gereja, terus ibadah, lalu mikirin diri sendiri. Mikirin, bukannya nggak boleh cari cuan, itu boleh. Tapi kalau itu jadi tujuan utama, Anda ini nggak akan pernah berbuah banyak, brother. Nggak pernah. Betul tidak? Bener loh, betul. Tapi nanti abis gini gitu lagi. Ini khotbah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri nih. Karena ini adalah soal lifestyle. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jiwa mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan mereka semua disukai semua orang. Itu lifestyle. Jadi jangan sampai kita nggak disukai semua orang. Masa anak Tuhan, udah pelayanan, penyembahannya keren, musiknya keren, main keyboardnya keren, main musiknya keren. Waduh, dahsyat lah. Masa nggak disukai semua orang? Kan aneh. Betul tidak? Tidak betul. Betul tidak? Betul. Makanlah dulu kalau kesini supaya kenyang perutmu, jadi kuat suaramu. Betul tidak? Betul. Aida, nanyanya diulang-ulang. Jadi kita tuh harus menggambarkan gaya hidup dulu. Nah, inilah gaya hidup Jemaat Mula-Mula. Pak Pendeta, ada nggak gaya hidup Jemaat Mula-Mula ini di gereja-gereja sekarang? Pasti ada. Pasti ada. Saya sangat percaya. Pasti ada. Cuma saya nggak tahu ada di mana. Pasti ada.
Nah berikutnya, cara hidup jemaatnya, pertama, mula-mula ya, yang berikutnya. Kita buka di Kisah Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ini, perikop ini ceritanya cuma satu, tentang kemurahan hati. Tuhan mengubahkan karakter orang yang selalu transaksional menjadi murah hati. Lihat, kenapa saya bilang transaksional? Seluruh dunia ini, saudaraku, seluruh dunia ini, kekuatan finansial itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itulah transaksional. Itulah transaksional. Mereka berhitung, ini untungnya apa? Ini ruginya bagaimana? Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mereka menjadi murah seperti hatinya Tuhan. Jadi Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu mereka sudah dapat. Mereka carilah kerajaan Allah, yaitu apa? Yesus, kerajaan Allah itu. Allah yang merajai hidup mereka, sehingga mereka murah hati. Sudah dapat tuh kebenarannya. Maka setelah itu mereka ditambahkan. Apa ditambahkan? Ada sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kemenangan, pelayanan yang berhasil, sukses, berbuah banyak. Itu luar biasa. Inilah yang terjadi dengan para murid. Tetapi dari perikop ini ada satu selipannya yang luar biasa. Ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa yang siapa yang bisa memberikan kuasa yang besar itu kalau bukan Roh Kudus? Hanya Roh Kudus dengan dibaptis kita, maka kita akan menampakkan kuasa yang besar itu. Amin. Inilah kita, kenapa harus dibaptis Roh Kudus. Saudara dan saya harus hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Siapa lawan kita? Si jahat itu, penguasa udara, ada pemerintahannya. Nggak kelihatan, tapi ada. Itu yang harus kita lawan. Kitab Efesus sudah mengatakan itu. Penguasa di udara, pemerintahannya, penghulu udara yang jahat ini, itu yang kita lawan. Dan saudara tidak bisa hanya dengan kekuatanmu, dengan semangatmu, nggak bisa. Dengan iman kan bisa, Pak. Betul, dengan iman bisa, saya percaya. Tetapi Roh Kudus akan memberikan impact, dampak yang lebih besar dari imanmu. Amin. Iya. Sampai hari ini Tuhan masih merindukan saudara berbuah banyak. Sampai hari ini. Pertanyaan saya, sampai kapan engkau akan berbuah banyak? Halo?
Noleh ke kanan. Nggak usah lihat orang, dirimu. Sampai kapan kau berbuah banyak? Mana buahnya? Mari kita bangkit berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau disebut murid Tuhan harus berbuah banyak, ya. Haleluya. Hitung-hitung, udah kemana pelayananmu? Sudah berapa yang kau muridkan? Sudah berapa kau injili? Sudah berapa kau bawa kepada pelayanan pelepasan? Sudah berapa? Ayo, hitung-hitung. Hitung-hitung supaya jangan kelihatan rohani. Kalau nggak dihitung-hitung, ini seperti lewat aja di khotbah ini. Lewat aja. Nggak dihitung-hitung. Dihitung-hitung coba. Udah berapa kau punya murid? Udah berapa kau penginjilan atau bersaksi? Udah berapa banyak doa-doamu kau lantunkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk semua orang yang harus diselamatkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo. Hendaklah hatimu setiap hari berkata begini, Tuhan berikan aku 1 jiwa hari ini untuk aku layani, supaya aku berbuah banyak Tuhan, menjelang hari hidupku berakhir, dan aku menghasilkan buah yang melebat di hadapan Bapa di sorga, dan aku layak disebut murid Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab kami terlalu sering mengecewakan-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh baptisan-Mu, supaya kami berapi-api, bernyala-nyala di hadapan-Mu untuk melayani-Mu. Supaya kami tidak kendor, kami tidak patah, kami tidak putus. Kerinduan kami mengasihi-Mu dan mencintai-Mu seumur hidup kami. Membawa banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhanku ya Allahku. Siapa masih kadang dalam bayar bodoh sikit-sikit. Ora mana tikena musika la 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 musika la 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 musika. Oh Yesusku, 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 di mana Roh-Mu ya Tuhan, baptislah anak-anak-Mu ini yang rindu akan Engkau, supaya kami berbuah banyak ya Tuhan.
hati yang mengasihi-Mu dan merindukan baptisan Roh Kudus yang daripada-Mu, supaya mereka dapat melayani-Mu. Sebab ya Tuhan, sejak kenaikan-Mu ke surga sampai kedatangan-Mu kembali, Engkau telah meminta kami untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Dan kami tidak sanggup melayani-Mu tanpa Roh-Mu sendiri yang membaptis kami, supaya kami mengalami dunamis itu dalam hidup kami. Kuasa itu bekerja dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Baptislah kami, ya Aba ya Bapa. Dan kami minta Roh Kudus-Mu datang ya Tuhan, memenuhi kami semua jemaat-Mu di tempat ini, satu persatu, tidak terlewati, tidak terkecuali. Dan biarlah kami ya Tuhan, pada akhirnya hidup kami berakhir dengan berbuah yang banyak, supaya kami semua disebut murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah pengurapan Tuhan saat ini juga. Penuhlah Engkau semua dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapa sendiri yang membaptismu, janji Bapa sendiri yang membaptismu dengan